Di dunia digital yang serba cepet kayak sekarang, ada satu keahlian yang sering banget kelewat. Padahal bisa jadi pembeda antara sukses sama gagal. Nah, ini adalah sebuah keunggulan yang nggak kelihatan, yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Namanya kesadaran naratif. Coba deh kita resapi kutipan dari Boy, seorang profesional startup ini. Produk gampang ditiru, teknologi bisa dikejar. Terus apa dong yang bikin beda? Jawabannya satu, kepercayaan. Dan kepercayaan itu lahirnya bukan dari fitur, tapi dari cerita. Inilah inti dari obrolan kita. Tapi, ini bukan cuma soal produk loh. Ini juga soal Anda sendiri. Gimana sih talenta itu dinilai di industri sekarang? Yuk kita lihat dari sudut pandang Ayu, seorang pencari talenta. Bayangin deh, Ayu itu lihat ratusan CV mungkin setiap hari. Yang bikin dia noleh itu bukan cuma yang punya skill teknis paling dewa, tapi justru mereka yang bisa jawab pertanyaan, kenapa? Kenapa proyek ini penting buat kamu? Visi apa yang kamu bawa? Kemampuan buat ngerangkai cerita inilah yang jadi pembeda di pasar kerja yang super padat. Oke, jadi gimana caranya kita nyalain kekuatan ini? Intinya ada di satu konsep kunci, kesadaran naratif. Anggap aja ini kayak sebuah tombol cerita yang begitu Anda tekan, cara Anda bekerja dan dilihat orang lain itu bakal berubah total. Jadi, apa sih sebenarnya kesadaran naratif itu? Gini deh simpelnya. Setiap email yang Anda kirim, setiap pembaruan proyek yang Anda laporin, semuanya itu lagi ngebangun sebuah cerita tentang Anda dan kerjaan Anda. Anda itu selalu bercerita, sadar atau enggak. Kuncinya bukan ngarang cerita, tapi menyadari cerita yang emang udah ada. Dan ini tuh bukan konsep ngawang-ngawang ya. Cerita Anda itu ada di hal-hal yang sangat nyata yang kita kerjain tiap hari. Mulai dari pitch deck buat investor, proposal proyek, bahkan sampai cara Anda nulis CV. Setiap dokumen ini tuh kanvas buat narasi Anda, yang ngebentuk cara orang lain ngelihat Anda. Oke, jadi kita selalu bercerita. Pertanyaannya sekarang, emang kapan sih ini jadi bener-bener penting? Di momen apa narasi bisa jadi penentu segalanya? Boy ngasih contoh yang, jujur aja, agak brutal. Seorang investor itu mungkin cuma ngasih Anda waktu sampai slide kedua. Kalau cerita Anda nggak dapet, ya udah, selesai. Narasi Anda itu kailnya. Data, angka, dan lain-lain baru akan mereka lihat setelah mereka kecantol sama cerita Anda. Nah, balik lagi ke sudut pandang Ayu. Coba bayangin ada dua kandidat, skillnya 11-12. Yang satu dicap punya potensi, yang satu lagi siap untuk tumbuh. Bedanya di mana? Yang kedua itu mampu merangkai pengalamannya jadi sebuah cerita tentang pertumbuhan. Perhatiin deh, ini bukan cuma main kata-kata. Ini adalah hasil akhir dari narasi yang Anda sajikan. Jadi, di mana narasi ini paling krusial? Yah, benar. Startup teknologi emang porsinya paling gede. Karena ide baru itu butuh kepercayaan buat bisa hidup. Tapi coba lihat lebih luas. Inovasi di perusahaan besar, branding, bahkan ngebangun kepercayaan publik. Semuanya bergantung sama narasi yang kuat. Ini bukan lagi skill tambahan, tapi udah jadi skill fundamental di ekonomi digital. Tapi, penting nih kita lurusin dulu satu hal. Ini bukan soal jadi jago ngarang cerita bohong ya. Sama sekali bukan. Ini soal membangun cara berpikir yang baru, sebuah pendekatan komunikasi yang dasarnya itu etika dan makna. Untuk bisa benar-benar menguasai kesadaran naratif, ada 4 pilar utamanya. Pertama, kita harus paham dulu peran cerita itu apa. Kedua, kita harus punya etika dalam bercerita. Ketiga, hubungkan cerita itu dengan nilai-nilai yang kita pegang. Dan yang paling penting, kita harus bisa berpikir kritis terhadap cerita yang kita dengar dan yang kita buat sendiri. Inilah peta jalannya. Dan disinilah kita ketemu sama persimpangan jalan yang etis banget. Narasi yang Anda bangun itu buat ngebangun kepercayaan atau cuma buat bikin hype sesaat? Tujuannya buat ngejelasin nilai atau buat nutupin kekurangan? Setiap hari sebagai profesional di dunia digital, kita selalu dihadapkan sama pilihan ini. Nah, ini dia pergeseran paling fundamentalnya. Waktu tombol cerita itu udah aktif, Anda nggak lagi cuma ngelihat sistem, angka, dan metrik. Anda mulai melihat sebuah organisme yang hidup, sebuah cerita yang terus tumbuh, berkembang, dan punya makna yang jauh lebih dalam. Oke, kita udah hampir di ujung. Poin paling penting yang harus kita pegang adalah ini. Kesadaran naratif itu bukan sekedar polesan, bukan cuma hiasan di atas kue. Dia adalah fondasi, sesuatu yang harus ada bahkan sebelum Anda mulai membangun apapun. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting yang, khusus buat Anda. Coba deh pikirin sejenak. Dengan setiap email, setiap proyek, setiap baris di CV Anda, cerita apa sih yang sebenarnya lagi Anda bangun saat ini? Saya mau tutup dengan pesan ini, dengerin baik-baik.
Kalau Anda serius mau terjun di dunia startup, inovasi, dan bisnis digital, anggap kesadaran naratif ini bukan lagi bonus. Ini adalah fondasi. Fondasi yang bakal bikin semua skill teknis Anda jadi benar-benar bersinar. Jadi ingat ini baik-baik. Sebelum Anda nulis satu baris kode, sebelum Anda mendesain satu antarmuka, tanya dulu ke diri sendiri, cerita apa yang mau saya sampaikan lewat semua ini? Memahami itu akan mengubah segalanya.